slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Sirkuit Twin Ring Motegi tak hanya menjadi saksi bisu pertarungan para pembalap terbaik dunia, tetapi juga panggung bagi sejarah besar yang sedang menanti untuk ditulis. Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, berada di ambang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, sebuah pencapaian luar biasa setelah periode penuh cedera dan transisi. Tak pelak, manajemen Ducati menyambut momen ini dengan penuh kebanggaan. Mereka menyebut performa Marquez sebagai pengingat dunia bahwa kehebatan sejati tak pernah benar-benar hilang. Jika semuanya berjalan mulus, Motegi bisa menjadi titik balik monumental dalam sejarah MotoGP modern. Prestasi luar biasa Marc Marquez di MotoGP musim 2025 membuat bos Ducati tak kuasa menyembunyikan rasa bangga. Pembalap asal Spanyol itu tampil dominan sepanjang musim, dan kini hanya tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara dunia ke-9-nya di ajang Grand Prix Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Marquez, yang kini mengantongi 512 poin, unggul jauh dari pesaing terdekatnya, sang adik Alex Marquez, Gresini Racing, yang baru mengumpulkan 330 poin. Dengan selisih 182 poin dan 5 seri tersisa, cukup bagi Mar untuk meraih 3 poin lebih banyak dari Alex di Motegi untuk mengunci gelar. Bos Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap mentalitas dan profesionalisme Marquez. Apa yang dia lakukan musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi konsistensi dan keberanian. Kami di Ducati benar-benar merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kembalinya Mar ke puncak dunia, ujarnya. Dall'Igna bahkan menyebut performa Marquez di Aragon, Misano, hingga Silverstone sebagai contoh sempurna dari pembalap yang sedang dalam mode juara. Ducati disebut telah memberikan segalanya untuk mendukung Marquez, dan hasilnya kini terlihat jelas, bukan hanya podium demi podium, tetapi juga dominasi total di klasemen pembalap. Marc Marquez sempat diragukan saat keluar dari Repsol Honda pada akhir 2023. Cedera panjang dan performa yang tidak stabil membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez masih bisa bersaing di level tertinggi. Namun, keputusan untuk bergabung dengan Ducati terbukti menjadi langkah yang sangat tepat. Di musim pertamanya bersama tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menyesuaikan diri dengan Desmosedici EP25 dan menunjukkan performa luar biasa sejak seri pembuka di Qatar. Ia secara konsisten mencatat waktu tercepat di latihan bebas, meraih pole position, serta memenangkan beberapa balapan utama dan sprint race. Konsistensinya sepanjang musim, ditambah dengan kemampuan bertahan dalam tekanan, menjadikan Marquez ancaman nyata bagi siapapun di lintasan. Bahkan mantan rival sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengakui kehebatan Marc. Marc adalah Marc. Apapun timnya, dia tetap luar biasa. Dia tahu cara menang, kata Bagnaia dalam salah satu wawancara. Tak bisa dipungkiri bahwa Ducati sudah dikenal sebagai motor dengan teknologi paling mutakhir di grid MotoGP. Tetapi kehadiran Marquez menambahkan dimensi lain dalam tim, yaitu keunggulan mentalitas balapan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, bahkan pernah menyebut Marquez sebagai Raja Ducati saat ia berhasil memenangkan 3 balapan berturut-turut pada pertengahan musim. Kami tahu motor kami kuat, tetapi dengan Marc di atasnya, kami punya sesuatu yang lebih. Dia membawa pengalaman, insting, dan kegigihan. Itu membuat perbedaan besar, ujarnya. Keputusan Ducati merekrut Marquez dari tim satelit Gresini ke tim pabrikan pun kini terbukti sebagai langkah visioner. Marquez bukan hanya memberi gelar dunia potensial bagi Ducati, tetapi juga meningkatkan citra dan daya tarik global tim merah asal Borgo Panigale itu. Dengan hanya 5 seri tersisa dan keunggulan poin yang besar, Marquez hanya butuh menyelesaikan balapan di depan adiknya untuk memastikan gelar. Bahkan jika gagal meraihnya di Motegi, peluang tetap sangat besar di seri-seri berikutnya seperti Mandalika, Indonesia, Phillip Island, Australia, atau Buriram, Thailand. Namun meraih gelar di Motegi akan menjadi simbolis. Ini adalah sirkuit yang dulu menjadi rumah bagi Honda, tempat di mana Marquez meraih banyak kemenangan dan bahkan beberapa gelar sebelumnya. Saya tidak terobsesi harus juara di Jepang, kata Marquez kepada media.
Tapi tentu akan sangat berarti jika itu terjadi di sana. Motegi punya tempat khusus dalam hati saya. Jika berhasil, gelar juara MotoGP 2025 akan menjadi yang ke-9 dalam karir Marc Marquez, menyamai rekor Valentino Rossi dan hanya terpaut satu dari legenda Giacomo Agostini, 10 gelar. Lebih dari sekadar jumlah trofi, yang membuat prestasi ini istimewa adalah konteksnya. Marquez meraih gelar setelah masa-masa sulit, cedera parah, dan pergantian tim besar. Banyak yang mengira masa keemasannya sudah lewat, namun kini ia membuktikan sebaliknya. Bos Ducati pun menyebut, ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang membuktikan bahwa juara sejati tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali. MotoGP Jepang 2025 bisa menjadi panggung sempurna bagi cerita comeback paling epik dalam sejarah balap motor. Ducati, yang dahulu mengandalkan talenta muda seperti Bagnaia dan Martin, kini punya senjata paling tajam dalam diri Marquez. Semua mata akan tertuju ke Motegi akhir pekan ini, di mana gelar dunia bisa saja diamankan lebih cepat dari prediksi siapapun. Jika Marquez berhasil, tak hanya Ducati yang akan berpesta. Dunia MotoGP akan menyambut kembalinya seorang legenda, bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi sebagai ikon yang membuktikan bahwa keberanian, tekad, dan kerja keras bisa mengalahkan segala keraguan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di lintasan legendaris Misano, ketika suara mesin menggelegar dan ribuan tifosi bersorak, satu nama kembali membuktikan dirinya sebagai raja sejati MotoGP, Marc Marquez. Dengan performa luar biasa, ketangguhan mental baja, dan keberanian tak tertandingi, Marquez menaklukkan kandang para pembalap Italia dan membuat Marco Bezzecchi, sang tuan rumah sekaligus rival terkuat hari itu, mengakui kehebatan sang maestro. Dia benar-benar luar biasa, tekanannya konstan, nyaris sempurna, ucap Bezzecchi, sebuah pujian dari hati untuk salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Balapan MotoGP San Marino 2025 yang berlangsung di sirkuit Misano, minggu kemarin, mempertemukan dua nama besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Kemenangan diraih oleh Marquez dengan penuh ketangguhan, sementara Bezzecchi menyerah tipis di posisi kedua. Meski kalah, sang pembalap Italia menunjukkan performa yang mengesankan dan tak ragu menyatakan kekagumannya kepada Marquez. Marquez, pembalap asal Spanyol, tampil dominan di arena utama, berhasil menahan tekanan tinggi, terutama dari Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position. Bezzecchi semula memimpin sejak start, tetapi tekanan Marc Marquez secara bertahap terasa. Di lap-lap awal, Bezzecchi mampu mempertahankan posisi terdepan, menunjukkan bahwa Aprilianya cukup kompetitif di Misano. Namun, keunggulan ini tak bertahan lama karena kombinasi aspek teknis, manuver dan pengalaman Marquez mengubah arah balapan. Ada beberapa faktor yang membuat Bezzecchi begitu terkesan oleh performa Marc. Salah satunya adalah bagaimana Marquez mampu mempertahankan konsistensi dan kecepatan di berbagai kondisi, termasuk bagian-bagian sirkuit yang paling sulit dikuasai. Bezzecchi menyebut bahwa tekanan dari Marquez membuatnya terus berada di batas maksimal, baik dari sisi fisik maupun mental. Menurut sumber tambahan, Bezzecchi mengatakan, Marc sedang memberikan saya tekanan yang besar setelah akhir pekan yang menurutnya sangat menantang namun memuaskan. Prestasi Bezzecchi sejatinya sangat patut diacungi jempol. Ia tidak hanya berhasil mendapatkan pole position pada sesi kualifikasi, catatan tercepat 1:31.34, tetapi juga memenangkan sprint race hari Sabtu sebelum balapan utama hari Minggu. Di sprint race itu, Bezzecchi tampil kuat, memanfaatkan momen ketika Marquez melakukan kesalahan dan menang di hadapan pendukung lokalnya sendiri. Pada balapan utama Minggu, Marquez tampil lebih matang. Setelah awal balapan yang ketat, ia berhasil mengambil alih posisi terdepan dari Bezzecchi dan menjaga keunggulannya hingga garis finish. Bezzecchi berusaha keras untuk tetap menempel, namun selisih waktu dan tekanan yang terus-menerus akhirnya memisahkan mereka. Hasilnya, Marquez juara, Bezzecchi menempatkan diri sebagai runner-up, dan Alex Marquez, adik Marc, mengisi podium ketiga. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio melengkapi daftar 5 besar. Selain aspek teknis dan strategi,
Hal lain yang membuat Bezzecchi sangat menghargai Marquez adalah sikap profesional dan mentalitas yang dimilikinya. Bezzecchi menyebut bahwa memacu motor MotoGP dalam kondisi fisik yang sangat kompetitif, dengan tekanan dari pendukung lokal, bukanlah tugas mudah. Ia mengaku punya beberapa masalah teknis, terutama terkait performa ban dan pengereman, namun tetap mampu tampil di level tinggi hampir sepanjang akhir pekan. Kekecewaan karena tak juara tentu ada, tetapi Bezzecchi lebih memilih melihat sisi positif, bahwa ia bisa bersaing dan mendekati Marc Marquez dalam kondisi yang sulit. Keberhasilan Marquez sendiri memperlebar langkahnya menuju gelar dunia di musim ini. Setelah menang di San Marino, gelar dunia semakin mendekat dan kini ia membawa match point ke seri berikutnya, MotoGP Jepang. Kemenangan di kandang Bezzecchi ini juga menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki mental juara di sirkuit-sirkuit yang sangat menuntut, seperti Misano. Reaksi dari publik dan media juga positif terhadap bagaimana Bezzecchi kembali bangkit. Meskipun tidak meraih kemenangan di race utama, ia menunjukkan bahwa Aprilia dan dirinya sendiri memiliki evolusi yang besar dibanding musim-musim sebelumnya. Banyak pihak yang menyebut bahwa Bezzecchi kini bukan hanya pembalap yang tampil sebagai underdog, melainkan rival sejati yang harus diperhitungkan, terutama bila Marquez melakukan kesalahan atau bila kondisi balapan menguntungkan. Balapan di San Marino 2025 menjadi potret jelas dari persaingan MotoGP yang semakin ketat, terutama antara Marquez yang sudah mapan dan Bezzecchi yang tengah naik daun. Marco Bezzecchi kalah dalam duel kali ini, tapi kekagumannya terhadap Marc Marquez bukan tanpa dasar. Ia melihat di depan bahwa untuk memenangkan persaingan seperti ini, tidak hanya dibutuhkan kecepatan dan motor yang baik, tetapi juga konsistensi, strategi, dan kemampuan mental untuk bertahan di level tertinggi. Kedepan, Bezzecchi tentu ingin mampu menutup celah yang ada, belajar dari part-part balapan yang masih menjadi kelemahannya, seperti pengereman, pemilihan breaku point di beberapa tikungan, serta pengelolaan ban dalam tekanan tinggi. Sementara itu, Marquez akan terus diperhatikan, bagaimana ia akan menjaga keunggulan poin dan bagaimana tim serta lawan-lawannya menyiapkan strategi untuk menantangnya, terutama di seri-seri berikutnya. Meskipun gelar dunia bisa saja sudah menunggu Marquez di Jepang, MotoGP bukan hanya soal gelar. Balapan semacam Misano menunjukkan bahwa setiap seri penting, setiap duel memberikan pelajaran, dan setiap pembalap baik juara atau penantang terus mengukir cerita. Marco Bezzecchi telah menunjukkan bahwa ia pantas berada di panggung besar itu. Dan walau kemenangan belum datang, respek dari rival dan publik menjadi bukti bahwa ia telah melewati satu tahap penting dalam karirnya. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil gemilang dan sukses merebut kemenangan dalam balapan utama MotoGP San Marino 2025, yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Minggu, 14 September 2025. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Marquez, karena ia harus bekerja keras menaklukkan perlawanan luar biasa dari rider muda berbakat, Marco Bezzecchi, yang kini membela tim Aprilia Racing. Balapan ini menjadi salah satu yang paling menarik sepanjang musim, menghadirkan duel penuh tensi antara dua pembalap beda generasi. Marquez yang kini telah memasuki fase matang dalam karirnya, harus mengerahkan seluruh kemampuan dan pengalamannya untuk bisa menaklukkan Bezzecchi, yang dikenal sebagai murid dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Balapan dimulai dengan Bezzecchi yang berhasil mempertahankan posisi start terdepan. Sejak lampu hijau menyala, ia langsung melesat dan mencoba menciptakan jarak aman dari pembalap di belakangnya. Sementara itu, Marquez yang memulai dari posisi keempat langsung menunjukkan agresivitasnya dengan menyodok ke posisi kedua pada 2 lap pertama. Selama 11 lap awal, Bezzecchi tampil sangat konsisten dan impresif. Ia tidak hanya mempertahankan posisi puncak, tetapi juga mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik, sehingga Marquez tidak menemukan celah sedikit pun untuk menyalip. Setiap upaya overtake yang dilakukan Marquez selalu mampu dimentahkan oleh Bezzecchi dengan manuver defensif yang sangat presisi. Namun, momen krusial datang pada lap ke-12, ketika Bezzecchi melakukan kesalahan kecil di tikungan ke-8. Ia sedikit melebar dari racing line, memberikan ruang cukup bagi Marquez untuk mengambil alih posisi pertama. Tanpa pikir panjang,
Marquez langsung menyalip dan memimpin balapan. Meski berhasil merebut posisi terdepan, Marquez belum bisa bernapas lega. Bezzecchi dengan cepat kembali ke ritme dan terus menempel ketat di belakangnya. Hingga lap terakhir, jarak antara keduanya tak pernah lebih dari setengah detik. Duel ini membuat para penonton di tribun dan penggemar di seluruh dunia tak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Usai balapan, Marc Marquez mengakui bahwa balapan kali ini adalah salah satu yang paling menantang sepanjang musim. Ia tak ragu memberikan pujian tinggi kepada Marco Bezzecchi, yang menurutnya tampil luar biasa. Marco adalah lawan yang sangat tangguh. Selamat untuknya karena meskipun dia lebih cepat dari sebelumnya di putaran terakhir, dia mampu membalas dengan sangat baik. Ujar Marquez dalam wawancara yang dikutip dari Crash. Menurut Marquez, tekanan dari Bezzecchi sangat terasa sejak awal. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan ia harus tetap fokus sepanjang balapan. Saya tidak bisa bersantai sedikit pun. Marco terus menekan, bahkan hingga garis finish. Ini membuat balapan menjadi sangat seru, tidak hanya bagi kami di lintasan, tapi juga untuk para penonton, lanjut rider asal Spanyol tersebut. Kemenangan di San Marino juga menjadi pelipur lara bagi Marquez setelah hasil buruk yang ia raih di sprint race sehari sebelumnya. Dalam balapan pendek itu, Marquez mengalami insiden terjatuh dan gagal finish. Hal ini sempat menjadi pukulan mental bagi juara dunia 8 kali tersebut. Namun, ia menjadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk bangkit di balapan utama. Hari ini saya punya api khusus di dalam diri saya, ungkap Marquez. Setelah kesalahan kemarin, saya merasa harus membalas dengan cara terbaik. Dan balasan terbaik adalah dengan memenangkan perlombaan, tambahnya dengan senyum puas. Meski gagal merebut kemenangan, Marco Bezzecchi tetap menuai banyak pujian atas performanya yang matang dan penuh determinasi. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap muda yang patut diperhitungkan di era baru MotoGP. Bezzecchi, yang kini berusia 26 tahun, telah menunjukkan perkembangan pesat sejak naik ke kelas Premier. Di bawah bimbingan Akademi VR46 dan kini bersama Aprilia, ia semakin menunjukkan ketangguhan, baik secara teknis maupun mental. Dalam wawancaranya, Bezzecchi mengaku kecewa kehilangan peluang menang, namun ia tetap bangga dengan pencapaian timnya. Kami sudah memberikan yang terbaik. Saya hanya membuat satu kesalahan kecil, dan itu cukup untuk kehilangan posisi. Tapi saya senang karena kami mampu bersaing hingga akhir. Marc adalah pembalap hebat dan saya belajar banyak dari duel hari ini, tutur Bezzecchi. Kemenangan Marquez di San Marino membuat perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Ia kini memangkas jarak poin dengan rival-rivalnya di klasemen, terutama setelah beberapa pembalap unggulan seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin hanya finish di luar 5 besar. MotoGP musim ini terlihat semakin kompetitif, dengan banyak wajah baru mulai menantang dominasi para juara lama. Performa Bezzecchi menjadi simbol transisi generasi di MotoGP, sementara Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan besar di lintasan. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya soal kemenangan Marquez, tetapi juga tentang bagaimana semangat kompetisi sejati tersaji di atas lintasan. Duel antara Marquez dan Bezzecchi menjadi bukti bahwa MotoGP masih menjadi ajang balapan paling bergengsi dan menegangkan di dunia. Dengan sisa musim yang masih panjang, para penggemar balap motor di seluruh dunia tentunya menantikan lebih banyak drama, persaingan ketat, dan kejutan dari para pembalap terbaik dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati makin bangga. Pecahkan rekor poin semusim di MotoGP 2025, Marc Marquez punya kans tembus 600 poin. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di dunia MotoGP setelah tampil gemilang dan memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu musim. Kemenangan dominan Marquez di MotoGP San Marino 2025 mengantarkannya pada torehan luar biasa, yakni 512 poin, rekor baru dalam sejarah MotoGP modern. Rekor ini tak hanya mematahkan dominasi statistik sebelumnya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Marquez kembali ke performa terbaiknya sejak bergabung bersama Ducati.
Kinerja brilian ini membuat para penggemar, analis, hingga petinggi Ducati tersenyum lebar. Tak tanggung-tanggung, bos besar Ducati, Claudio Domenicali, menyebut musim ini sebagai musim keajaiban berkat kontribusi besar dari sang pembalap Spanyol. Hingga musim lalu, rekor poin terbanyak dalam semusim masih dipegang oleh Jorge Martin, yang meraih 508 poin saat menjuarai MotoGP 2024. Catatan itu sempat dianggap sulit untuk dilampaui mengingat sistem poin yang terbatas dan persaingan yang ketat di grid MotoGP. Namun, Marc Marquez membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan kemenangan di San Marino, Marquez mengantongi 512 poin, melewati rekor Martin bahkan sebelum musim berakhir. Padahal, masih ada 6 seri tersisa dalam kalender MotoGP 2025. Ini berarti Marquez masih punya banyak peluang untuk memperbesar rekor tersebut. Luar biasa. Apa yang dilakukan Marc musim ini sungguh fenomenal. Dia bukan hanya seorang juara, tapi seorang legenda hidup. Kami bangga memiliki dia di Ducati, ujar Domenicali dalam wawancara pasca race San Marino. Performa konsisten Marc Marquez sepanjang musim 2025 membuka peluang bagi pencapaian yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan dalam skenario ideal, menembus angka 600 poin, bahkan 700 poin dalam semusim. Dengan 6 seri tersisa dan maksimal 222 poin yang masih bisa diraih, dari sprint race dan full race, secara matematis Marc Marquez bisa menutup musim dengan 734 poin, jika berhasil menyapu bersih semua race tersisa. Meskipun menembus angka 700 terdengar ambisius, upaya untuk mencapai 600 poin kini menjadi target yang jauh lebih realistis. Saya tidak mau terlalu memikirkan angka. Fokus saya tetap sama, tampil maksimal di setiap balapan dan menikmati momen bersama tim. Tapi tentu saja, jika 600 poin bisa tercapai, itu akan jadi kebanggaan tersendiri, kata Marquez dengan senyum khasnya. Musim 2025 bisa dibilang sebagai momen kebangkitan Marquez. Setelah sempat diragukan usai masa sulit bersama Honda dan sejumlah cedera yang mengganggu performanya, pembalap asal Cervera itu kini menjelma menjadi raja baru Ducati. Ia sempat mencatatkan 7 kemenangan beruntun dan secara keseluruhan sudah memenangkan 10 seri musim ini. Tak hanya full race, Marc juga beberapa kali tampil impresif di sprint race yang kini jadi bagian penting dalam pengumpulan poin. Marc tampil seperti mesin. Dia sangat fokus, punya strategi matang, dan bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan motor kami. Ini adalah kombinasi sempurna, tambah Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Melihat tren ini, sapu bersih dalam 6 seri tersisa bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi, Marquez dan timnya kini berada dalam kondisi teknis dan mental yang sangat solid. Menariknya, meskipun sudah mencatatkan poin tertinggi sepanjang sejarah, Marc Marquez belum secara resmi mengunci gelar juara dunia 2025. Hal ini terjadi karena beberapa rivalnya, seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, masih memiliki peluang matematis, meski sangat kecil. Namun, dengan selisih poin yang sangat lebar dan tren performa yang terus menanjak, hanya keajaiban yang bisa mencegah Marquez dari merebut gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, dan yang pertama bersama Ducati. Saya belum ingin bicara soal gelar. Kami masih harus menyelesaikan sisa musim dengan baik. Fokus saya sekarang adalah MotoGP Jepang, ujar Marquez merendah. Seri berikutnya akan digelar di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, pada 26-28 September 2025. Ini akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Marquez untuk mendekati atau bahkan menembus angka 550 poin, tergantung dari hasil sprint dan full race. Motegi sendiri dikenal sebagai sirkuit yang menantang dengan kombinasi tikungan tajam dan lintasan lurus yang panjang. Namun, Ducati telah menunjukkan bahwa motor mereka mampu bersaing di segala jenis sirkuit musim ini. Jika Marquez mampu meraih kemenangan di Jepang, maka rekor 600 poin bisa semakin dekat. Bahkan, skenario penguncian gelar bisa saja terjadi lebih awal, tergantung dari hasil rival-rivalnya. Dengan semua pencapaian tersebut, wajar jika para petinggi Ducati merasa sangat puas. Keputusan untuk merekrut Marquez, yang sempat dianggap berjudi karena kondisi fisik dan performa yang sempat menurun, kini terbukti sebagai keputusan emas. Dia datang ke sini bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pemimpin.
Ia memberi semangat baru ke dalam tim. Kami belum pernah sekuat ini secara teknis dan mental. Ini musim luar biasa, dan semuanya berkat kerja keras seluruh tim dan tentu saja Marc, pungkas Domenicali. MotoGP 2025 sejauh ini telah menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan rekor poin baru di tangan dan target ambisius di depan mata, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez di 6 seri tersisa. Apakah ia bisa menembus angka 600 poin? Atau bahkan menantang angka magis 700? Yang jelas, musim ini adalah milik Marc Marquez, dan Ducati tak bisa lebih bangga dari ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.